Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Juliansa, founder Belajar Bersama Animasi Positif. Dan kali ini saya ingin berbagi mengenai mengembangkan animasi papan putih untuk pendidikan, untuk media pendidikan hanya menggunakan smartphone saja. Dan kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Belajar Bersama Animasi Positif dengan Raprevedu dan juga didukung oleh Universitas Maksum. Ya, eh, Bapak dan Ibu sekalian, akhir-akhir ini kebutuhan akan media pembelajaran, media pendidikan, media bimbingan, kalau untuk bimbingan dan konseling itu sangat meningkat karena pandemi COVID-19 mengharuskan kita belajar dengan media yang semakin eh, berbagai macam, semakin banyak, semakin inovatif. Nah, salah satu inovasi pendidikan, walaupun sebenarnya tidak terlalu wah gitu ya, tapi salah satu inovasi pendidikan adalah pengembangan media animasi. Nah, pengembangan media animasi ini sangat 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 mudah sekali dan sangat mudah dibagikan di kala pandemi ini sangat mudah dibagikan melalui sosial media. Maka dari itu penting sekali Bapak dan Ibu untuk mengetahui cara simpel, cara mudah, mungkin hanya dalam sekitar 20 menit saja Bapak dan Ibu sudah bisa membuat animasi papan putih untuk media pendidikan. Nah, cara simpelnya seperti apa? Kita akan coba bahas dalam video-video selanjutnya. Dan kali ini saya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu tentang kenapa, dan bagaimana sih animasi papan putih tersebut, apalagi dilaksanakannya dalam dunia pendidikan. Baik, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Juliansa, telah disebutkan tadi saya sebagai founder Belajar Bersama Animasi Positif, di mana Belajar Bersama Animasi Positif ini merupakan suatu komunitas yang komunitas yang concern di bidang pengembangan media animasi untuk kegiatan layanan pendidikan. Kami di komunitas ini sudah menciptakan atau mengembangkan banyak sekali media bimbingan, media pendidikan, dan juga media informasi pendidikan, informasi sekolah, dan lain sebagainya dengan menggunakan animasi. Dan Bapak dan Ibu dapat mengecek media bimbingan, karena jujur saya sendiri adalah guru BK, jadi saya lumayan concern di media bimbingan dan konseling. Silakan dapat mengunjungi ransel.in garis miring BBAP. Di sana banyak sekali sudah sekitar 200 media bimbingan lebih yang sudah kami kumpulkan dari para komunitas BBAP, para anggota komunitas BBAP. Dan Bapak dan Ibu juga dapat mengunjungi saya di mengunjungi saya di uh, mengunjungi saya di YouTube saya, youtube.com Guru BK Zaman Now TV. Dan juga kalau ingin sekedar ini boleh mampir juga ke WordPress saya di fajardudansa.wordpress.com atau di page Guru BK Zaman Now di Facebooknya, dan juga kalau di grup saya menginisiasi grup media bimbingan dan konseling. Di sana juga dibagikan banyak media. Kemudian saya juga punya podcast, Ngapalin Materi BK. Podcast ini khusus untuk bagi yang old seperti kita gitu ya, yang sudah tidak fresh lagi di dunia pendidikan, di dunia perkuliahan, ada dunia teoritik, untuk tidak terlalu jauh kesenjangannya, sehingga bisa belajar bersama-sama di materi-materi BK bimbingan dan konseling. Ya, untuk chat saya juga untuk chat bisa ke bit.ly bit.ly garis miring Fajar Juliansa. Itu nanti langsung terhubung dengan WA saya. Ya, tujuan kegiatan kali ini adalah saya berharap di komunitas Belajar Bersama Animasi Positif pun saya berharap bahwa semua guru itu bisa di zaman yang serba canggih ini dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan media bimbingan
atau media pembelajaran atau media pendidikan. Dan dalam hal ini media yang ingin saya kembangkan adalah yang kita bersama-sama kembangkan adalah media animasi. Nah, lalu apa tujuan kita kali ini? Tujuan kita kali ini adalah Bapak dan Ibu semuanya dapat mengembangkan media animasi positif untuk kegiatan layanan pendidikan. Dan saya garis bawahi layanan pendidikan seperti yang saya maksud adalah informasi kegiatan sekolah, untuk menyampaikan informasi kegiatan sekolah, untuk media pembelajaran atau media bimbingan, dan juga bisa yang lainnya. Misalkan informasi penerimaan murid baru, misalkan seperti itu, dan lain sebagainya. Intinya, media animasi ini sangat potensial sekali untuk digunakan di dunia pendidikan. Nah, apa indikator keberhasilan dari kegiatan ini? Saya berharap Bapak dan Ibu semuanya setelah mengikuti kegiatan ini dapat mengembangkan animasi dengan indikator dari A sampai D. Pertama, menyisipkan konten untuk animasi. Jadi nanti dikumpulkan konten-kontennya apa aja. Kemudian menganimasikannya. Kemudian yang ketiganya mengembangkan animasi untuk pendidikan, dimulai dari mengembangkan storyboard sederhana, dan kemudian mengembangkan animasi, dan terakhir membagikan animasinya. Dalam hal ini, kita perlu membagikan animasi kita ke khalayak, bukan hanya bukan hanya mungkin peserta didik saja. Mungkin kita capai yang lebih luas lagi, misalkan kita upload ke YouTube atau kita share di grup-grup mana saja, sosial media. Ya, mungkin banyak yang bertanya kenapa animasi menjadi hal yang yang perlu digali mungkin ya, potensinya perlu digali. Kenapa? Karena sampai sekarang ini sangat jarang sekali media-media itu mungkin kan banyaknya yang berbentuk tidak bergerak lah gitu ya, tidak bergerak gitu. Nah, kami menawarkan kita semua belajar bersama-sama animasi cara menggerakkan konten-konten atau ilmu-ilmu atau ya atau sumber-sumber informasi, sumber-sumber belajar kita coba buatkan dalam bentuk digital sehingga bisa mudah dibagikan dan bentuknya menarik. Nah, kenapa animasi? Saya mencomot dari BPPTIK di .kominfo.go.id. Kenapa animasi? Di lingkungan pendidikan formal, animasi memiliki potensi untuk mengklarifikasi konsep-konsep yang abstrak dan sulit dipahami. Tentu saja ini ditujukan untuk membantu pemahaman konseptual siswa. Karena banyak hal yang tidak bisa kita coba jelaskan hanya dengan audio saja, misalkan visual saja. Tapi kita bisa kita coba raih potensi audiovisual dan juga dengan kemενarikan yang lainnya. Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui proses pengembangan animasi yang akurat terkait topik tertentu yang akan diajarkan. Nah, maka dari itu, saya ingin coba sampaikan bagaimana cara mengembangkan sebuah animasi sederhana, seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 5-20 menit saja untuk membuat sebuah animasi yang ditujukan untuk media pendidikan. Nah, saya sendiri telah menerapkan animasi dalam bimbingan dan konseling. Bisa melihat, Bapak dan Ibu bisa melihat di YouTube saya di Guru BK Zaman Now TV. Seperti ini. Dan di layanan bimbingan ini legal.
Ya, saya sudah banyak membuat media bimbingan, terhitung sudah banyak ya, sudah banyak, dan media bimbingan ini banyak menorehkan hal-hal kesan-kesan positif dari peserta didik. Bahkan bukan hanya peserta didik yang saya hadapi, tapi di luar sana. Nah, maka dari itu, pertanyaannya animasi dalam bimbingan dan konseling ini apakah legal? Apakah legal? Apakah boleh diterapkan? Jawabannya tertera dalam POP bimbingan dan konseling di POPBK di SMP yang saya gunakan. Layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui media, baik media informasi, media cetak, maupun media digital. Nah, animasi merupakan salah satu media digital. Media membantu konselor menyajikan informasi lebih menarik. Ini salah satu kuncinya. Kemudian menerima informasi, keluhan, kebutuhan bantuan lebih cepat, serta menjangkau peserta didik dan konseling yang lebih banyak. Dan untuk media bimbingan tentunya yang ini, menjangkau peserta didik atau konseling yang lebih banyak. Itulah, jadi sebutnya legal ya, boleh, sangat boleh dilakukan. Guru BK, guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat mengembangkan berbagai media layanan bimbingan dan konseling secara kreatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta perkembangan TI, teknologi informasi. Itu dalam POPBK dijelaskan seperti itu, maka ini disebut legal. Oke, legal ya. Nah, jadi bagaimana pengalaman saya? Pengalamannya bagaimana setelah banyak menggunakan media bimbingan, banyak komen-komen positif yang banyak komen-komen positif yang dituliskan di YouTube saya pribadi, Guru BK Zaman Now TV. Beberapanya saya sudah tampilkan di layar. Tapi mengapa animasi? Yang pertama, ketertarikan audiens. Karena audiensnya peserta didik kita jadi semakin banyak melihat sesuatu yang bergerak, tidak bosan intinya. Karena yang namanya animasi itu terdiri atas animasi, teks, dan suara. Yang kedua, mengapa animasi? Yang paling penting adalah simple to share atau simple untuk membagikannya. Tinggal dibagikan ke grup selesai atau upload di YouTube selesai. To the point dan menimbulkan kesadaran. Kenapa to the point? Ya, ketika kita ketika kita misalkan tatap muka, banyak hal-hal yang membuat kita bahkan lupa ya atau apa gitu ya. Tapi ketika kita animasi itu to the point, kita diharuskan to the point. Dan menurut best practice yang pernah saya baca ketika melakukan satu pelatihan di Microsoft, dijelaskan bahwa hanya 3 sampai 15 menit animasi itu memiliki efek yang bagus. Sisanya enggak. Nah, maka dari itu kita perlu to the point. Tidak real time, artinya mengurangi kesalahan dan penjelasan yang tidak penting. Salah satu pokoknya itu. Dan kemudian enaknya animasi itu bisa diputar ulang. Jadi kapanpun peserta didik kita kalau misalnya membutuhkan informasi bisa diputar ulang. Asal tahu linknya. Nah, ini ada beberapa komen di YouTube saya, komen dari peserta didik. Entah peserta didik siapa, yang jelas di luaran sana. Pertama, terima kasih Kak, videonya jadi lebih paham pengertian tentang BK. 5 tips belajar secara efisien sangat bermanfaat untuk saya yang saat ini membahas memasak SMP. Keren. Nah, singkat tapi penuh makna. Nah, ini banyak yang komen-komen positif yang dari murid. Dan yang paling penting adalah ketika kita membuat animasi, audiens atau peserta tidak akan kehilangan poin dari presentasi kamu. Kenapa? Karena kalau misalnya kehilangan, lupa gitu ya, bisa diputar balik, intinya sih itu. Oke. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menganimasikan media pendidikan. Saya sudah tuliskan di sini, dan misalkan lupa juga bisa dilihat di Ranselin, garis miring BBAP, nanti di sana dilihat, ini bisa dicek lagi. Ini beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat animasi. Dan mudah-mudah, simple-simple. Nah, untuk hari ini, kita akan praktik menggunakan video, aplikasi video. Nah, dalam video-video selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara mengembangkan animasi dengan video.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.